saudaraku dan pendengar Radio Magelang FM yang dikasihi Tuhan. Merdeka seringkali dimaknai sebagai bebas, tidak terkena tuntutan, leluasa bertindak, lepas dari sesuatu keadaan yang menindas, dan tidak bergantung pada orang atau sesuatu yang lain. Merdeka dalam arti leluasa, terutama di era teknologi informasi, bisa dimaknai sebagai memiliki peluang bebas untuk menggunakan media sosial, mengakses dan mengirim informasi. Merdeka dalam relasi sosial berarti tidak bergantung pada orang atau sesuatu yang lain yang dapat membuat hidup dan dirinya merasakan nyaman, damai, tenang menjalani hidup. Mari kita berdiri dan menaikkan pujian KPJ 26. Pinuji Gusti kang nitaken jagat, siang ratri tan kendhan nganjar serama. Haleluya sagung puji tansah kunjo Gusti. Haleluya sagung bekti mreng Ratu Swargi. Pinuji Gusti Allah Sang Roh Suci kang nuntun ing krajan wakasampurnan. Haleluya sagung puji tansah kunjo Gusti. Haleluya sagung bekti mreng Ratu Swargi. Saudara-saudari dan para pendengar Radio Magelang FM yang diberkati Tuhan, marilah kebaktian pada saat ini kita khususkan dengan pengakuan di dalam hati kita masing-masing demikian. Ibadah minggu kedua bulan kebangsaan kita awali dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara Dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara, mulai hari ini kita memasuki bulan kebangsaan. Tahun ini perjalanan bangsa Indonesia di alam kemerdekaan sudah memasuki tahun ke-76. Itu artinya selama 76 tahun jugalah rakyat Indonesia hidup sebagai orang merdeka.
kesempatan hidup sebagai orang merdeka itu sendiri tidak terlepas dari anugerah Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita agungkan Tuhan yang telah memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia dengan menyanyikan lagu nasional Hari Merdeka. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Marilah kita datang di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati. Kita mengakui dosa-dosa kita dengan berdoa. Kami datang di hadirat-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Kami mengakui bahwa sebagai umat Tuhan yang telah Tuhan sucikan, kami belum dengan sungguh-sungguh mewujudkan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kami, mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama kami. Untuk itu Tuhan, kami mohon, ampuni dosa-dosa kami, kasihani kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita menerima anugerah Allah yang disediakan bagi setiap orang yang dengan sungguh-sungguh mengakui dosanya. Sebagaimana firman-Nya yang tertulis dalam Injil Yohanes 17 ayat 22 dan ayat 23. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Dipersilahkan duduk kembali. Dan marilah kita bersama-sama mengungkapkan syukur kita dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 392, Ku Berbahagia.
cintaku, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Saudara-saudariku dan para pendengar Radio Magelang FM yang diberkati Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua di dalam penyertaan dan kasih Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan, yang saat ini ada dua bacaan, yaitu dari Mazmur 130 yang nanti didaraskan, dan Injil Yohanes 6 ayat 35. Oleh karena itu, kita bersama-sama memohon penyertaan Tuhan di dalam kita mendengarkan firman. Kita berdoa. Bapa di sorga, menjalani kehidupan kami dengan berbagai macam hal yang ada di dalamnya, kami bisa kehilangan pegangan, kami bisa terjatuh dalam jurang yang dalam. Oleh karena itu, kami harus mesti melakukan hal-hal yang tepat, hal-hal yang benar di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini, kami akan berusaha menemukan itu dari sabda-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama pada saat ini. Mari Tuhan, tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam Kristus Tuhan
kami berdoa. Amin. Bacaan Injil Tuhan Yesus Kristus, yaitu dari Injil Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah semua orang yang mendengarkan serta melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya. Haleluya.
Saudara-saudara dan para pendengar Radio Magelang FM yang diberkati Tuhan, kehidupan manusia selalu tidak lepas dari makanan dan minuman. Demi mempertahankan hidup, manusia membutuhkan makanan dan minuman. Maka tidak mengherankan jika manusia selalu berupaya, selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Usaha yang terus dilakukan oleh manusia itu tentunya sangat bernilai dalam kehidupan di dunia. Namun semua itu masih bersifat sementara. Dalam Injil hari ini, Yesus mengungkapkan jati dirinya sebagai roti hidup. Ungkapan "Akulah roti hidup" hendak menegaskan bahwa Dialah pusat tujuan hidup manusia. Dialah yang memberikan manusia hidup kekal. Yesus hendak menunjukkan bahwa tujuan hidup manusia bukan hanya bergantung pada makanan dan minuman yang bersifat sementara. Yesus adalah roti hidup yang memberikan kekuatan bagi jiwa. Dialah roti hidup yang memberikan daya hidup bagi manusia yang percaya kepadanya. Roti hidup sebagai jati diri Yesus terwujud dalam sakramen perjamuan. Saudara-saudara dan para pendengar Radio Magelang FM yang diberkati Tuhan. Kehidupan di masa pandemi COVID-19 kita rasakan begitu berat dengan segala kompleksitas yang ada. Terkadang membuat kita sering mengabaikan sapaan Tuhan dalam hidup kita. Kita sibuk dengan segala sesuatu yang membuat kita semakin tertekan dengan adanya pandemi ini. Dalam keadaan demikian, kita bukannya datang mencari Tuhan, kita justru jatuh dalam kesedihan yang mengiring kita menuju kepada jurang keputusasaan. Pada waktu seperti itu, seberapa berani kita menghampiri Allah di dalam doa? Apakah kita berdoa dalam kegentaran dan rasa kagum karena pengampunan yang Ia sediakan bagi umat pilihannya? Ada kesadaran akan kemurahan, pengampunan, penebusan, dan pembebasan yang telah Ia berikan melalui Kristus, Tuhan dan Juru Selamat.
Oleh karena itu, sebagai umat yang telah dimerdekakan oleh Tuhan, mari di tengah-tengah situasi sulit, kita tetap membangun relasi yang indah dengan Tuhan, relasi yang indah dengan sesama. Apa yang ada pada diri kita, kita persembahkan kepada Tuhan, dan kita berbagi kasih dengan sesama. Amin. Mari kita masuk saat teduh. Saat teduh selesai. Mari kita bangkit berdiri, menyilangkan tangan kanan di dada kiri kita, bersama-sama dengan umat Tuhan di segala abad dan di segala tempat. Mari kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk. Marilah kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Allah yang sungguh mencintai dan mengasihi kami, sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk segala anugerah, kasih dan berkat Tuhan yang kami alami di sepanjang kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami menyerahkan seluruh keberadaan jemaat Tuhan dan para pendengar radio Magelang FM. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, menyertai, sehingga kami senantiasa menjalani kehidupan dengan baik, kehidupan penuh dengan ungkapan syukur. Ya Tuhan Yesus Kristus, di masa pandemi COVID-19, banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami, baik itu berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan kondisi perekonomian, dan juga aspek-aspek yang lain. Kami seakan-akan berada di dalam sebuah jurang. Bahkan ada di antara kami yang mengalami keputusasaan.
Ya Tuhan Yesus Kristus, kami menyadari bahwa kami punya Tuhan yang sungguh mencintai dan mengasihi kami, yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami, yang memberikan kekuatan dan penghiburan dikala kami sedang mengalami penderitaan dan kesesakan. Untuk itu Tuhan, kami menyerahkan keberadaan kami, umat Tuhan, di dalam cinta kasih Kristus. Kini Tuhan berkati dan Tuhan sertai. Tuhan berkati gereja-gereja GKJ di Klasis Magelang, bahkan juga gereja-gereja di Indonesia. Kiranya dengan berkat Tuhan memampukan kami untuk senantiasa hadir di dalam kehidupan kami untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kami dengan segala talenta dan potensi yang Tuhan anugerahkan untuk senantiasa berbagi kasih kepada sesama kami. Berkati bagi saudara-saudara kami yang sedang menjalani isolasi, baik secara mandiri, demikian juga dirawat di rumah sakit. Ya Tuhan, memberikan kekuatan, pemulihan dan kesembuhan, sehingga saudara-saudara kami senantiasa dapat menjalani masa isolasi ini dengan senantiasa memiliki hati yang gembira dan senantiasa bersandar kepada Tuhan. Kami menyerahkan bangsa Indonesia dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona. Pemerintah telah menyelenggarakan berbagai upaya. Mampukan kami semua, masyarakat Indonesia, untuk dapat menjalani dengan baik, dan kami bersama-sama mampu memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Karena di dalam Tuhan kami akan dimampukan dan dikuatkan untuk terus menjalani kehidupan dengan baik. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini kita mendapat kesempatan untuk mengumpulkan persembahan. Dan sebelum kita kumpulkan persembahan, kita akan menerima dasar persembahan dari 2 Korintus 9 ayat 7 sampai dengan 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Persembahan akan kita kumpulkan dengan diiringi lagu persembahan Kidung Jemaat 287B, Sekarang Bersyukur. Sempurna dan
Jemaat dimohon bangkit berdiri. Mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, Bapa sumber kehidupan kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini Tuhan kembali kami menghadap padamu, mengucap syukur dan terima kasih karena berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami juga bersyukur Kau perbolehkan kami mengumpulkan persembahan Tuhan. Biarlah persembahan ini Engkau berkati dan boleh berguna untuk perluasan kerajaan-Mu di dunia ini Tuhan. Tuhan, persembahan ini kami serahkan kepada Tuhan Yesus yang mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan tetap berdiri, marilah kita menyatakan dengan kesungguhan, siap untuk diutus oleh Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.